Kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang bagaimana cara membuat soal online step by step. Kenapa saya berbagi materi ini ya, karena pada saat ini siswa-siswi tidak boleh keluar rumah dan hanya bisa belajar lewat daring, lewat online. Lah, bagi bapak-bapak atau ibu guru yang kebetulan ingin memberikan tugas kepada siswanya, memberikan soal kepada siswanya, bisa dengan cara memberikan soal secara online. Untuk membuat soal online, di sini kita bisa menggunakan Google Form. Untuk menggunakan Google Form, caranya mudah, bisa kalian ikuti. Pertama, syaratnya punya email dari Google atau Gmail. Saya yakin kalian rata-rata punya email dari Gmail. Langsung saja, setelah syarat pertama terpenuhi, syarat kedua kita buka Google. Setelah Google terbuka, kita munculkan email kita di Google. Jadi kita login dulu ke email kita. Caranya kita klik Gmail. Kemudian nanti kita login ke email kita. Jadi kita ketikkan email kita, kemudian passwordnya kita masukkan, password email. Kemudian proses email kita masuk ke akun email kita ya. Setelah email kita terbuka, langkah berikutnya kita masuk ke Google lagi ya. Jadi buka tab baru. Dan nanti perbedaannya pada saat kita buka tab baru atau buka Google yang baru, itu nanti email yang tadi kita masukkan sudah muncul di pojok kanan atas. Setelah Google terbuka, langkah berikutnya kita masuk ke Google Drive. Kemudian di sini ada tampilan seperti ini. Kita pilih yang www.google.co/drive atau www.google.com/drive. Ya, kita pilih yang itu. Kemudian kita pilih buka drive Anda. Ya, kita sudah masuk di file Google Drive ya. Jadi kita sudah masuk di Google Drive kita. Ini email kita. Ini adalah file yang ada di Google Drive kita ya. Untuk membuat soal Google Form, langkahnya kita klik ini, drive saya. Kita klik panah. Kemudian kita pilih lainnya, pilih Google Formulir, diklik. Sehingga nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat soal, langkahnya mudah. Jadi pertama, ini kita tulis judulnya ya. Misalnya soal tulis soal matematika kelas
7. Kemudian langkah berikutnya, di sini nanti kita isikan data kita, misalnya ya. Misalnya nama. Kemudian di sini karena nama itu jawabannya berupa jawaban singkat, kita klik aja jawaban singkat optionnya. Kemudian di sini nama wajib diisi, kita geser ke kanan, berarti nama itu wajib diisi. Kemudian kita masukkan berikutnya kelas. Untuk menambahkan kelas bisa lewat copy, bisa lewat tambah ya. Kita masukkan tambah. Ya, masukkan kelas. Untuk kelas kita bisa menggunakan pilihan option, bisa jawaban singkat. Misalnya kita menggunakan pilihan ya. Misalnya menggunakan pilihan drop down. Ya, kita masukkan misalnya kelasnya ada 4 kelas ya. 7A, 7B, 7C, 7D. Dan ini hukumnya wajib diisi, kita masukkan wajib diisi. Kemudian berikutnya misal data yang harus kita masukkan nomor absen, ya kita tambahkan nomor absen. Karena nomor absen itu jawabannya jawaban singkat, ya ini kita pilih jawaban singkat. Kemudian validasi respon ini kita hapus saja. Ya, jawaban singkat. Kemudian nomor absen juga wajib diisi. Kita klik wajib diisi. Nah, setelah data kita masukkan, baru kita masuk ke soal ya. Untuk membuat soal, kita masuk ke halaman baru. Untuk masuk ke halaman baru, kita pilih yang ini, yang bawah. Ya, sekarang kita mulai untuk halaman baru. Ya, judulnya misalnya kita masukkan judulnya ini, kita kerjakan soal ini atau pilihlah jawaban yang paling tepat. Ya, kita masukkan. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Karena nanti soalnya pilihan ganda. Kemudian kita masukkan soalnya. Untuk masukkan soal kita tambahkan ya. Karena masih satu halaman, kita tambahkan. Kita tambahkan di sini soalnya bisa ditulis, diketik biasa, bisa di copy paste dari soal yang sudah ada ya. Sekarang saya berikan contoh untuk yang diketik biasa dulu. Misalnya soalnya begini.
Ya, pilihan pertama misalnya 8 cm. Pilihan kedua misalnya 10 cm. Pilihan ketiga misalnya 12 cm. Pilihan yang keempat 14 cm. Berikutnya di sini kita klik wajib diisi. Artinya nanti kalau soal itu tidak diisi, tidak bisa diproses untuk dikirim soal itu. Kemudian titik 3 kita pilih. Kemudian di sini nanti soal mau kita acak ya. Berarti kita pilih acak urutan opsi. Begitu ya. Jadi agar soalnya pilihannya itu nanti diacak, kita pilih acak urutan opsi. Berikutnya masuk ke soal kedua. Untuk ke soal kedua nanti kita coba contohnya menggunakan cara mengcopy paste soal yang sebelumnya sudah ada. Jadi kita copy soalnya, soal sebelumnya yang sudah ada, kemudian kita pastekan di Google Form. Kemudian angkanya kita hilangkan. Kenapa kita hilangkan? Karena nanti rencananya itu angka juga akan kita acak. Jadi urutan soal juga akan kita acak. Kemudian pilihan jawaban, pilihan gandanya kita copy juga. Kita copy langsung ABCD. Berikutnya kita paste. Kemudian kita hilangkan ABCD-nya karena nanti pilihan gandanya ini mau diacak. Ya, kita hapus B-nya. C-nya juga. Kemudian D-nya. Kemudian wajib diisi ya. Kemudian urutan ya, jadi pilihan gandanya nanti akan diacak. Kemudian kita lanjutkan ya, bisa pakai tambah, bisa pakai copy yaitu duplikat. Di sini akan saya berikan contoh pakai copy ya, pakai duplikat. Jadi kalau pakai copy formatnya nanti akan sama ya. Jadi kita tinggal mengganti isi soal sama isi jawaban. Format yang lainnya sama. Ya, sekarang kita coba kita copy. Nah, setelah kita copy ya, bisa dilihat formatnya sama, wajib diisi sudah ada, acak urutan pilihan ganda juga sudah otomatis ada ya. Kemudian di sini nanti tinggal kita ganti isi dari soal sama isi dari jawaban. Ya, misalnya soalnya ini saya ambilkan soal yang ada gambarnya ya. Kita akan nyoba kalau soalnya berupa soal yang disisipi gambar, bagaimana cara menyisipkan gambar atau foto. Jadi yang kalimatnya kita copy biasa, copy paste ya, yang kalimatnya kita copy paste biasa. Jadi kita copy, kemudian kita pastekan, kemudian gambarnya nanti kita sisipkan ya, kita sisipkan.
Ya, sebelumnya gambar ini nanti bisa kalian screenshot ya, atau kalian foto. Yang penting nanti gambarnya itu nanti masuk berupa file foto atau file gambar di komputer Anda. Di sini gambar itu sudah saya masukkan ya. Kemudian nanti akan kita praktekkan, mau kita sisipkan gambar yang sebelumnya sudah saya masukkan di file saya ya, di komputer saya. Itu gambarnya ya. Yang nomor 2 itu yang akan saya masukkan. Kita tunggu proses sampai gambarnya muncul. Ya, sekarang gambarnya sudah muncul di bawahnya. Kemudian pilihan jawabannya kita copy, kemudian kita pastekan di Google Form-nya ya. Jadi kita pastekan. Ya, kita pastekan. Kemudian jawaban yang lama ya, kita hapus. Jadi kita hapus. Kemudian ABCD-nya juga kita hapus ya. Kita hapus A-nya, kemudian B-nya juga kita hapus. Kemudian C-nya juga kita hapus. Kemudian D-nya karena tadi terhapus, berarti kita ganti aja angka 42 dengan angka 102. Ya. Kita contohkan 3 soal saja. Soal yang pertama tadi kita ketik biasa. Soal yang kedua menggunakan copy paste. Soal yang ketiga menggunakan sisip gambar ya. Jadi menyisipkan gambar. Ya. Kita ambil contoh 3 soal saja. Setelah 3 soal ini sudah kita buat, kemudian nanti kita atur setelan ya. Di setelan, di pengaturan kita atur yang kita inginkan dari soal itu seperti apa ya, karena kita ingin soal itu ada jawabannya dan mau kita jadikan penilaian ya, soal itu kita jadikan sebagai kuis ya. Jadi nanti bisa kita masukkan kunci jawaban ya. Kalau kita jadikan kuis nanti bisa kita masukkan kunci jawaban soal, sehingga kita tahu nilai kita itu nanti berapa ya. Begitu soal selesai kita kerjakan akan tahu nilainya berapa. Kemudian di sini rilis nilai, ini ada 2 kemungkinan. Kita pilih kalau yang atas itu nanti nilainya langsung keluar dan siswa bisa melihat hasilnya, nilainya. Tetapi kalau kita pilih yang bawah itu nanti siswa tidak bisa melihat nilainya, tetapi si pembuat Google Form bisa melihat nilainya. Kemudian yang bawah itu ada 2 opsi ya. Kalau misalnya pertanyaan tak terjawab dicentang, artinya nanti siswa bisa melihat pertanyaan mana saja yang belum dijawab. Kalau yang bawah dicentang, artinya siswa akan tahu jawaban yang benar. Kemudian kita klik presentasi ya. Di sini nanti ada tombol acak urutan pertanyaan ya. Kalau kita centang, artinya nanti urutan soal akan diacak. Kemudian yang
umum ya, menu umum. Di sini nanti kalau kumpulkan alamat email itu kita centang, nanti data soal itu akan ada, disuruh mengisi data tentang emailnya, disuruh memasukkan ya. Tapi kalau tidak dicentang berarti data email tidak usah dimasukkan. Ya, di sini yang kita pilih jadikan kuis, berarti kunci jawaban bisa masuk. Pertanyaan tak terjawab siswa tahu, jawaban yang benar siswa tahu. Kemudian segera setelah setiap pengiriman, artinya nilainya nanti otomatis keluar, siswa akan tahu. Langkah berikutnya, kita masukkan kunci jawaban. Untuk memasukkan kunci jawaban ke dalam soal, kita klik soal tersebut. Soal nomor 1 kita klik. Kemudian muncul kunci jawaban, kita klik. Kemudian jawabannya kita klik, misalnya 12 cm kita klik. Baru poinnya kita masukkan, misalnya poinnya 1 ya, masukkan 1, selesai. Kemudian kita masuk ke soal 2, kita klik. Muncul kunci jawaban, kita klik kunci jawaban. Kalau belum kita klik tidak bisa ya. Jadi caranya kita klik dulu kunci jawaban. Jadi tulisan kunci jawaban kita klik dulu, baru kita masukkan kunci jawabannya, misalnya 42 kita klik. Kemudian poinnya kita masukkan 1, selesai. Kemudian soal nomor 3 kita klik. Kita klik sehingga muncul tulisan kunci jawaban, kita klik. Kemudian jawabannya juga kita masukkan 101, kita klik. Kemudian poinnya kita masukkan 1 ya, masuk, selesai. Berarti 3 jawaban sudah kita masukkan kuncinya ya. Sekarang kita coba, kita review lagi ya, kita lihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya kita klik gambar mata ya, kita klik sehingga muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan kelas berapa, misalnya kelas 7A. Kemudian namanya siapa, kita misalkan kita masukkan namanya Ferry ya. Nomor absennya berapa, misal kita masukkan nomor absennya 3. Berikutnya berarti halaman soal ya, masuk ke halaman soal. Soal pertama ya, misalnya jawabannya kita buat benar, yaitu 12 cm. Soal kedua misalnya jawabannya kita buat salah ya, seharusnya 42, di sini kita klik bukan 42. Kemudian soal ketiga kita buat benar, jadi yang salah yang nomor 2. Kita kirim, kemudian lihat skor, seharusnya skornya dapat poin 2 dari 3 soal ya. Kita cek, lihat skor. Iya, ternyata betul ya, poin total 2 dari 3 soal ya. Kemudian di sini soal nomor 1 tadi benar, soal nomor 2 kita buat salah, soal nomor 3 benar. Kemudian pada soal nomor 2 yang salah itu muncul jawaban yang benar adalah 42. Jadi sesuai dengan setelan tadi ya. Tadi kita setel atau kita atur agar siswa bisa melihat poin nilai, dan tadi kita buktikan siswa bisa melihat poin nilai. Kemudian juga kita setel tadi agar siswa tahu jawaban yang benar, dan tadi kita buktikan siswa tahu jawaban yang benar nomor 2 adalah 42. Sebelum saya akhiri, saya mohon dukungannya berupa like, subscribe, dan kalau memang ini bermanfaat, saya mohon untuk di-share. Terima kasih sudah menonton video kami. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.